Baik, kita akan bahas soal yang pertama. Secara sosiologi ekonomi, kebiasaan masyarakat Indonesia yang semakin gemar belanja di hipermarket, supermarket, di mall, menunjukkan gejala A. Perubahan gaya hidup masyarakat, B. Artikulasi identitas sosial masyarakat, C. Tingkat konsumerisme semakin tinggi, D. Pola pikir pragmatis masyarakat tinggi. Jawabannya yang benar adalah yang A. Perubahan gaya hidup masyarakat. Jika yang B. Artikulasi identitas sosial ini untuk menunjukkan identitas sosialnya di masyarakat. Kalau yang C. Tingkat konsumerisme semakin tinggi itu lebih ke membeli suatu produk atau barang itu yang melebihi jumlahnya dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang D. Pola pikir pragmatis masyarakat tinggi itu atau itu lebih ke sebuah pola pikir yang inginnya praktis, instan, dan dia tidak peduli dengan proses yang panjang, dia hanya butuh hasil akhirnya gitu. Jadi lebih tepat jawabannya A. Kemudian nomor 2, perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Berdasarkan ayat tersebut, langkah tepat yang harus dilakukan Ibu Khadijah selaku pengusaha muslimah di bidang busana muslim adalah kalau dia pengusaha muslimah dan sesuai dengan ayat ini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah sehingga kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Jadi jawaban yang tepat di antara A, B, C, dan D ini adalah yang D. Menyerahkan sepenuhnya produk usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk soal yang ketiga, perhatikan hadis berikut. Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang menjadi perantara bagiannya. Sebagai seorang pengusaha peci, Bapak Soleh menyadari betul makna dari hadis tersebut. Maka tindakan yang harus dilakukannya adalah A. Melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya. Kemudian yang B. Menguasai pasar peci di seluruh wilayah Jawa dan Bali secara tunggal. Ini salah. Yang C. Meminta kepada masing-masing pengusaha peci untuk bergabung. Tidak ada seperti ini. Yang D. Menghambat pengusaha peci di wilayahnya untuk menjual ke pihak lain. Jadi jawaban yang tepat itu adalah melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Keukenmodinger merupakan sampah dapur yang merupakan penanda ditemukannya kehidupan masyarakat di masa bercocok tanam atau food production. Penanda ini memberikan indikasi bahwa masyarakat praaksara A. mampu mengelola produk-produk pertanian, B. bergantung kepada hasil laut, C. mampu mengembangkan produk dan hasil laut, D. bergantung kepada produk tanaman atau pertanian. Dia tidak lagi bergantung pada masa food production, dia sudah mampu memproduksi makanannya sendiri melalui bercocok tanam atau beternak. Berarti dia tidak lagi bergantung kepada produk tanamannya, tapi dia sudah bisa mengelola atau memproduksi sendiri. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita ke soal selanjutnya. Perhatikan peta berikut. Peta berikut adalah sebuah jalur masuk perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang warna orange ini adalah peta negara India, kemudian yang kuning ini adalah daerah penyebarannya dan yang merah ini adalah jalur penyebarannya. Mengamati peta jalur masuk perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia secara sosio-religius menunjukkan bukti bahwa A. masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia melalui jalur transportasi laut. Ini bukan menunjukkan sosio-religius. Yang B. adanya hubungan historis antara Indonesia dengan India. Yang C. adanya penguasaan raja di India terhadap kerajaan di Indonesia. Yang D. masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia di bawah kaum Brahma. Kaum Brahma ini merujuk kepada India. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Soal selanjutnya tentang kemampuan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal masyarakat di Indonesia disinyalir menjadi penanda keberhasilan Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang dilakukan dengan cara
A. Mengodifikasikan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Mengodifikasikan itu artinya membentuk sebuah hukum Islam atau menyusun ide atau menyusun hukum-hukum atau nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. B. Mengadaptasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya dan ajaran agama lokal. Kalau mengadaptasikan nilai-nilai Islam berarti Islamlah yang menyesuaikan dengan budaya lokal atau ajaran agama lokal. Ini tentu salah. Yang C. Mengombinasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan ajaran agama lokal, berarti mencampur baurkan antara nilai Islam dengan nilai ajaran agama lokal dan dengan nilai budaya. Ini juga salah, dan ini juga sebenarnya masih ragu ya. Kemudian yang D. Mengkulturasikan budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini sebenarnya benar. Maksudnya adalah mengkulturasikan adalah menyelipkan nilai-nilai ajaran agama Islam di dalam budaya lokalnya, sehingga lambat laun akan nilai-nilai ajaran Islam ini terpakai sehingga lambat laun diterima oleh masyarakat menjadi suatu kebiasaan atau menjadi suatu hukum bagi mereka gitu, sehingga lama kelamaan itu menjadi sebuah memudahkan proses Islamisasi di Pulau Jawa. Jadi jawabannya adalah D. Karena kalau kita yang A mengodifikasikan nilai-nilai Islam itu terlalu cepat karena kita langsung menentukan hukum-hukum Islamnya, sementara di sini adalah masyarakat di sini masih kental dengan budaya-budaya dan kepercayaan lokalnya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah D. Mengkulturasikan budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran agama Islam sehingga lambat laun itu akan menjadi sebuah penerimaan bagi mereka, sebuah budaya bagi mereka. 32. Perhatikan ayat berikut. Ambillah mana yang mudah dilakukan dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau tradisi yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan melalui A. Larangan Sunan Kudus menyembelih sapi bagi umat Islam di wilayah Kudus ini adalah salah. B. Penggunaan perangkat gamelan dalam aktivitas dakwah Sunan Derajat. Yang ini adalah jawabannya benar. Kemudian kesepakatan Wali Songo membangun Masjid Demak sebagai pusat dakwah. Ini lebih tepatnya bukan sebuah tradisi ya. Kita silahkan. Kemudian D. Pengangkatan Raden Patah oleh Wali Songo sebagai representasi penguasa Islam. Ini juga salah. Bahwa dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan melalui B. Penggunaan perangkat gamelan. Gamelan dalam sini adalah sebuah budaya atau alat musik dalam aktivitas dakwah Sunan Derajat. Ini sudah terbukti dari karya-karya dari Sunan Derajat ini. Bahkan ada sebuah syairnya yang membuat seorang penjahat itu tobat karena mendengar dakwah dari Sunan Derajat. Baik, soal selanjutnya. Perhatikan hadis berikut. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hadis tersebut dapat dilihat pada peristiwa seruan takbir Bung Tomo dalam menyemangati perang 10 November 1945. Ini adalah benar. B. Keluarnya resolusi jihad yang disampaikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, keluarnya fatwa, keterlibatan para santi
Ini lebih tepatnya adalah jawabannya A, karena menggerak-gerakkan unta itu menandakan kecintaannya atau semangatnya terhadap tanah Madinah. Pun begitu dengan Bung Tomo dengan seruan takbirnya untuk menyemangati perang 10 November, perang mempertahankan kemerdekaan. Dia sangat bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan dari para musuh. Dengan semangat takbir Allahu Akbar, Bung Tomo menyemangati atau menggelorakan semangat juang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Proses kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia dinilai lebih mudah dibandingkan Belanda. Hal ini lebih disebabkan pihak Jepang berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia dengan cara A. Memberikan janji kemerdekaan secepatnya kepada rakyat Indonesia. Jawabannya adalah A. Kemudian selanjutnya, semangat kebangsaan yang muncul pada kaum terpelajar Indonesia di masa pergerakan mewujud dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional dengan tujuan A. Mengembangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Jadi jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan atau semangat kebangsaan dipupuk mewujud dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional Indonesia.